Dan kalau di akhirat baru, kalau di surga baru isinya baik-baik saja. Gitu ya, Pak ya. Oke, monggo Pak. Sebentar Pak. Waalaikumsalam. Ya. Lah betul. Tapi datangnya saya ke sini, sebenarnya karena melihat siapa pembicaraannya. Oh, ini bukan, ini namanya ujian Pak, ujian ini. Pertanyaannya adalah, ya. Apakah dengan tadi kita sebenarnya lihat mengaji, tapi kita dipengaruhi oleh ya Pak Kiai, karena kebetulan saya mahasiswa semester 3 di PT. Oke, siap. Apakah dapat pahala gitu ya Pak ya? Saya alumni dari Robis. Oke, iya. Tapi ketika melihat cukup menarik karena pada saat waktu itu kebetulan Pak Kiai ngisi di orientasi. Oke, betul. Saya masuk tanah itu. Iya, siap. Berbicara tentang Amsal. Oke, betul. Amsal. Tadi juga membicarakan tentang Amsal terkait dengan iman. Oke. Nah, ketika belajar ada ayat Quran. Oke. 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 Nah, sebenarnya yang pertama tadi pertanyaan saya, apakah saya menerima pahala? Niatnya berubah. Karena pengaruh dari. Oke, baik. Oh, dua ya Pak? Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Amsal, ayat Ahzab, dan ayat Qisas itu untuk apa sih? Oke, baik. Yang pertama, apakah dapat pahala itu juga domainnya Allah ya, prerogatifnya Allah. Bahkan yang niat kita lurus sekalipun itu, kita kan tidak boleh juga mengklaim terus bikin status, alhamdulillah dapat pahala, gitu misalnya gitu kan. Saya kan ya, karena itu domainnya Allah. Itu poinnya, semoga kita tetap mendapatkan pahala. Meskipun mungkin tidak semua yang hadir pada mulanya betul-betul ikhlas, tapi karena sungkan sama temennya, temenku angkatan datang kok aku enggak sih, akhirnya sungkan. Nah dalam perjalanan waktu itu mungkin berubah, tapi nanti kembali lagi, itu biasa. Makanya namanya ikhlas itu tidak flat Pak. Kadang-kadang muncul, kadang tenggelam, kadang itu biasa, kadang tambah, kadang kurang, itu biasa aja. Kalau orang itu ikhlas khusyuk terus itu tanda sudah mau meninggal, gitu loh. Makanya kadang-kadang masih di dunia itu ya kadang-kadang naik turun, itu biasa aja. Kan kuncinya tadi sederhana, yang penting tidak berbuat maksiat. Maka kalau sepanjang kita tetap hadir, meskipun niatnya berbeda-beda itu, nanti tetap bisa kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kalau kehadiran saya kurang ikhlas, tolong ampuni. Salah satu niat istighfar kita setiap saat kan gitu diantaranya. Kalau ada amal-amal yang mungkin kurang ikhlas, tolong ampuni ya Allah. Itu satu ya Pak. Kemudian yang kedua, apa tujuan Allah menurunkan aneka macam ayat di dalam Al-Quran? Ada ayat ahkam, ada ayat amsal, ada ayat qisas, ada ayat-ayat kelompok yang lain. Nah, kembali ke tujuan utamanya apa? Ya ayyuhan nas, ini surah yang ke-10 ayat 59. Maaf, 57 ya, 10:57. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surah 10, surah Yunus ayat 57. Oh, udah kabur yang baca. Oh, pindah ke belakang. Oh, dibaca. Baca. Baca. Hah? Al-Quran. Oke. Jadi Al-Quran itu di ayat ini punya 4 fungsi. Satu, pengajaran, maka termasuk ayat ahkam, hukum-hukum supaya kita ikuti ketentuan-ketentuannya. Termasuk ayat qisas supaya kemudian kita terapkan kalau memungkinkan. Kemudian juga apa? Sebagai penyembuh penyakit dalam hati. Penyakit dalam hati itu banyak sekali macamnya, tapi yang paling besar ada 3. Nomor 1 apa namanya? Somse. Sombong sekali. Itu pelakunya siapa? Iblis. Yang kedua penyakit itu apa? Toma, tamak Pak. Itu pelakunya siapa nomor 1? Moyang kita, Nabi Adam.
Beliau kan tinggal di surga. Kata Allah apa? Nikmati semua fasilitas, cukup atu aja, jangan disentuh. Yaitu apa? Jangan mendekati pohon ini. Pohon apa itu, Pak? Allah gak kasih nama loh. Yang ngasih nama khuldi itu setan. Bukan yang jawab ya, bukan yang jawab. Itu. Setan ngarang cerita, hal adulluka ala syajaratil khuldi, wahai Adam, kuberitahu itu pohon apa yang kamu dilarang dekat. Saya nggak tahu, itu namanya pohon keabadian. Itu setan yang hoax, bikin hoax gitu loh, ngarang-ngarang cerita. Dan ternyata kemudian Nabi Adam tergoda, tapi kemudian beliau bertobat. Rabbana zalamna anfusana. Itu. Yang ketiga, penyakit hati yang paling parah juga apa namanya? Hasud atau dengki. Pelakunya siapa? Putra Adam, Qabil Habil. Qabil tega bunuh saudaranya sendiri namanya Habil itu gara-gara apa? Dengki. Nah, penyakit tiga ini akan sembuh kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Ini contoh saja, gitu ya. Demikian juga yang berikutnya apa tadi? Sebagai hidayah petunjuk. Di ayat yang juga dikatakan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan juga apa? Rahmat bagi yang beriman. Maka Al-Qur'an itu sebagai apa, Pak? Rahmat bagi yang beriman. Kita beriman kan? Maka Al-Qur'an sebagai rahmat. Alhamdulillah. Ya Al-Qur'an alhamdulillah, Pak. Bagi yang tidak beriman, Al-Qur'an ya mungkin kita biasa aja. Tapi bagi kita, Al-Qur'an itu menjadi rahmat. Satu lagi Al-Quran mengatakan fungsinya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai furqan, pembeda yang benar yang salah itu adalah pakai kriteria apa yang disebut di dalam Al-Qur'an dan seterusnya. Kira-kira begitu ya Pak ya fungsinya seperti itu. Oke, monggo. Oh siap. Karena pada kenyataannya sering orang yang khusus ini sering mengalami kreatif budaya, sering mengalami kerugian. Iya ya. Kehidupan. Iya betul. Yang paling gampang kalau khusus tiba-tiba ada orang WA atau nelfon, bahwa setelah transfer dia minta OTP, tiket OTP udah habis. Iya. Banyak sekali dalam kehidupan sekarang. Iya betul. Iya. Disitunya pentingnya kita juga kemudian punya kecerdasan berliterasi. Termasuk kemudian meskipun husnuzon itu baik, tapi kalau tidak pada tempatnya jadi tidak baik. Sebaliknya, meskipun bohong itu jelek, tapi kalau bohong di momen tertentu malah berpahala. Nah gitu Pak. Kasih contoh, ada bohong yang berpahala. Ibadah ini. Misalnya apa? Bapak bohongin istri. Niatnya untuk kebaikan istri, itu berpahala. Contoh misalnya, tiba-tiba terus kemudian makan bersama di situ. Bu, kamu itu loh, makin hari kok makin muda sih? Loh, kan bohong itu Pak, gitu kan. Jelas bohong besar itu kan itu. Mana ada orang makin hari makin muda, kan nggak ada Pak. Tapi ketika itu diucapkan, meskipun bohong, dan istri terus kemudian senang gitu, ambil terus itu kan menyenangkan hati istri, berpahala. Contoh yang itu aja ya Pak, jangan yang lain-lain gitu. Yang itu aja contohnya gitu. Kita mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai faktanya, tapi itu karena untuk niatnya idkhalus surur, membahagiakan orang, apalagi itu istri kita, berpahala. Maka tidak semuanya yang disebut buruk, maka disinilah kenapa agama itu memberikan semacam ada ketentuan-ketentuannya tadi itu ya. Husnudzon bagus, tapi husnudzon pada hal tertentu menjadi kelemahan, tidak boleh Pak. Jadi orang lemah malahan itu apa-apa dengan misal tadi itu orang kita nggak kenal, tiba-tiba japri, minta kemudian saya transfer, terus kemudian percaya aja, wah itu namanya BODOH. Gitu kan? Iya, apalagi sekarang kira-kira gitu. Terus juga kemudian, mohon maaf, saya itu kan aktif di medsos kan, Pak, karena yang ngerjain teman-teman aja itu.
sering menyampaikan pesan-pesan agama di medsos, di IG, gitu kan. Suatu saya IG saya itu dihack Pak, isinya jualan. Maka yang sudah cerdas, sudah tahu gitu, langsung japri, Pak, di IG-nya dihack ya gitu. Oh iya, mohon maaf Pak, kita bikin story gitu. Tapi sempat ada yang jadi korban Pak, karena Mbak minta transfer duluan. Kayak gitu loh. Maka penting husnuzon itu baik, tapi harus husnuzon pada tempatnya. Gitu. Kalau kira-kira mencurigakan, ya jangan malah husnul. Ghibah boleh nggak Pak? Ghibah. Ghibah itu menggunjing, membicarakan aib orang. Boleh nggak? Tergantung Pak. Ada ghibah yang hukumnya wajib Pak. Kalau enggak malah dosa. Ya. Contoh, ghibah yang hukumnya wajib itu apa? Membicarakan aib orang, tapi hukumnya wajib. Misalnya apa? Jadi saksi di pengadilan. Hakim nanya, saudara saksi, siap yang mulia. Anda tahu yang dilakukan oleh terdakwa? Tahu yang mulia, persis saya tahu. Bisa diceritakan? Maaf, itu ghibah. Malah kena pasal. Malah kena pasal. Berarti apa? Menyembunyikan kejahatan. Berarti pada momen tertentu ghibah itu hukumnya wajib. Nanti judulnya bukan ghibah, itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita kenal orang ini sudah jelas-jelas tukang tipu. Kenapa? Kita sering jadi korban. Wajib kalau perlu di-share, hati-hati dengan nomor ini, hati-hati dengan potongan orang ini. Tukang tipu. Itu bukan berarti membicarakan aib orang, itu menyelamatkan orang lain supaya nggak jadi korban. Nah, itu namanya ghibah yang dibolehkan. Iri boleh nggak? Tapi ada yang dibolehkan. Dan seterusnya kayak gitu ya. Maka husnudzon bagus, tapi kadang-kala husnudzon menjadi jenis kelemahan kalau tidak pada tempatnya. Maka pentingnya kita untuk mencerdaskan diri dengan berliterasi yang benar, supaya kebaikan-kebaikan yang kita niatkan itu dilakukan dengan cara yang benar. Rumusnya dua, niatnya benar, caranya benar. Oke. Masih dua ya? Ini dua deh. Enggak, masalah ya. Menghindari yang haram itu lebih baik daripada ibadah. Oke. Kan kita tiap kali ini kan berbulan ya antara baik bulan. Oke. Itu sering kali kan hati kita galau. Oke. Gimana nih Ustaz? Kadang ya, lagi ada keterbatasan kemampuan. Oke. Dan di sisi lain nafsu kan. Iya betul. Terima kasih. Iya. Ya baik. Fokus. Betul. Pertanyaan ini pernah disampaikan di masa Rasulullah dan Nabi jawabnya gini, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma al umur musyabihat. Yang halal jelas, yang baik jelas, yang haram juga clear. Tapi kadang ada di antaranya itu yang nggak jelas. Maka Nabi pesan, kalau menghindari yang haram itu nggak ada tawaran. Sudah jelas, harus diusahakan itu. Tapi kalau kemudian yang nggak jelas ini, kan gitu kan, Pak? Ini antara hal haramnya nggak jelas ini. Antara baik buruknya kurang jelas ini. Terus gimana sikap kita? Kalau bisa, kalau nggak jelas, nggak clear, dihindari. Tapi kalau suatu saat dilakukan juga, kita punya ruang untuk apa? Memohon ampun kepada Allah. Maka orang baik itu kata Allah apa? Coba lihat ayatnya. Surahnya nomor 53, ayat 32. Nih, kata kuncinya. Alladzina ijtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya, surah An-Najm ayat 32. Tunggu. Siapa? Gimana? Menjauhi dosa besar. Oke. Oke. Nah, Tuhanmu maha luas ampunannya. Iya.
Jadi orang baik, kata ayat ini, yang penting kita bisa menjauhi dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa yang hukumannya disebut di Al-Quran. Satu, syirik, durhaka ke orang tua, bunuh, zina, nyolong. Dah, contoh dosa besar. Kita nggak lakukan itu semuanya. Tapi kadang-kadang dosa kecil juga terlaku. Misalnya apa? Misalnya ketemu temen, itu ngomong serius kan paling 2 menit, 3 menit. Selebihnya kan sudah mulai pembukaan kan. Denger nggak? Itu mukadimah ghibah itu gitu. Denger nggak? Apa sih ini loh. Nah itu kalau pakai standar yang benar ya kurang baik, bisa dinilai dosa, tapi insya Allah dosa kecil kalau tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menjelekkan, hanya untuk kembang-kembang percakapan saja. Masuk ketemu teman kok terus diem aja, kira-kira kenapa sih? Takut hibah ya, ini nggak baik juga, kira-kira gitu ya. Maka yang penting tidak berlebihan. Kata Allah apa? Yang menjauhi dosa besar, kecuali perbuatan dosa kecil yang kita nggak bisa hindari. Contoh habis dari sini, mohon maaf, mungkin teman-teman ada yang janjian lagi nerusin kan di Blok M. Yuk kita nanti makan siang situ ya. Pas makan siang ada yang lewat Pak, bajunya kurang. Ya kainnya kurang gitu loh. Terus kemudian pas kain kurang itu kita kemudian lihat, yang pertama penglihatan nggak ada masalah, itu termasuk rezeki. Yang masalah kalau terus kemudian sudah pergi masih terus diingeti. Itu masalah. Contohnya begitu. Maka kita nggak bisa memilih selalu yang diridhoi oleh Allah di depan kita kan. Ya itu insya Allah dosa kecil. Yang seperti itu insya Allah diampuni dengan hadir di majelis ilmu, silaturahim seperti ini. Karena kata ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan kita itu menghapus dosa-dosa yang kecil-kecil kayak gitu. Maka teman-teman yang datang ini, Masya Allah, ini istimewanya luar biasa itu. Dihapus kesalahan-kesalahannya, diangkat derajatnya. Satu lagi yang top apa? Dikabulkan doanya. Hadis Nabi itu mengatakan, kalau kita sekarang di majelis ini ada malaikat yang hadir. Selesai ini, kajian ini nanti, sekelompok malaikat arus itu langsung balik. Menghadap Allah. Min aina ji'tum? Dari mana kalian? Jawabannya apa? Dari Al-Ikhlas 70. Kata malaikat, ada apa di situ? Hambamu berkumpul ya Allah untuk membicarakan ayat-ayatmu, firman-firman. Allah jawab, saksikan wahai para malaikatku, semua doanya kukabulkan. Ada malaikat yang agak jealous, Mbak. Kata malaikat ini, tapi maaf ya Allah, yang datang nggak semua serius loh, gitu. Maksudnya yang nggak serius ini apakah juga dikabulkan doanya? Kata Allah, nanya lagi, bukan nggak tahu ya Allah maha tahu. Terus nanya, maksudnya apa? Ya ada yang duduk di belakang, terus kemudian ya pakai sandar-nyandar, terus ngantuk-ngantuk. Apa yang seperti itu doanya dikabulkan juga. Jadi malaikat itu ada yang jealous juga, Mbak, kira-kira gitu kan. Jawaban Allah apa? Meskipun begitu pun dikabulkan doanya. Loh, alhamdulillah. Ini salah satu keistimewaan majelis ilmu. Beda dengan majelis zikir, apalagi sholat, Pak. Majelis zikir, majelis apalagi jamaah sholat, butuh khusyuk, lah. Majelis ilmu nggak butuh khusyuk, dapat pahala. Itu nggak perlu khusyuk, Bapak sambil nyandar, sambil ngabisin kopi, sambil makan snack, nggak masalah. Tetap dapat pahala majelis ilmu itu. Maka, ayo, lanjut Mas. Iya, makanya kira-kira gitu terus gitu. Karena Pak nggak masalah juga, kira-kira begitu kan. Diteruskan saja. Itulah keistimewaan majelis ilmu. Kok kita digerakkan ke sini? Alhamdulillah. Oke, begitu ya. Oh, terakhir. Oh iya, Bapak. Allah. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Oke, baik. Supaya tahu batasnya, mari kita lihat ayatnya, Pak. Surahnya 2, surah 2, ayat 214. Surah 2, ayat 214 ya, bukan 212. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa
Hmm. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah. Nah, para nabi Pak, itu pun juga ngalami seperti yang Bapak rasakan, yaitu apa? Saking beratnya masalah, sampai bener nggak sih kita ini? Kalau memang bener, kapan datang pertolongan Allah? Katanya Allah akan selalu menolong hambanya yang bener. Gitu kan Pak? Itu tanda Pak, masalahnya sudah berat. Maka kemudian ini dapat disimpulkan, batasnya apa kalau gitu? Batasnya adalah batasnya common sense masing-masing kita. Pikiran umumnya kita Pak, itu batasnya. Kalau menurut umumnya logika, pikiran umumnya ini sudah pada kemampuan kita, berarti selesai tugas kita. Yang ada tinggal bertawakal, berserah diri kepada Allah. Saya kasih contoh di Al-Quran, Pak. Coba Bapak lihat surah 26, Asy-Syu'ara, ayatnya 61-63. Surah 26, Asy-Syu'ara, ayat 61-63, itu kisah Nabi Musa. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Monggo. Dah? Ya. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah, Ya. kita benar-benar akan tersusul. Dan Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Oke. Tuhanku bersamaku. Lanjut 63-nya. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Oke. Maka Lalu kami mewahyukan kepada Musa, itulah laut itu dengan rokan, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti yang besar. jadi Nabi Musa yang Allah utus bersama Bani Israel dakwah di Mesir, Pak, Fir'aun kan marah itu, Pak. Karena apa? Gak tahu diri kamu. Waktu kecil aku yang ngurus, kok malah sekarang menentang aku. Maka Fir'aun akhirnya apa? Ngusir dia. Setelah diusir, akhirnya Musa datang lagi dengan membawa petunjuk. Dikasih mukjizat tongkatnya itu. Fir'aun tambah marah. Yang puncaknya apa? Akan merencanakan pembunuhan terhadap Musa dan Bani Israel. Melihat itu, maka Musa kemudian memutuskan apa? Lari, Pak. Bersama Bani Israel. Ya, lari. Ini yang kemudian disebut dengan diaspor. Lari dia keluar. Nah, larinya dari Mesir akhirnya apa? Ayat ini menggambarkan rombongan Musa bersama Bani Israel sampai di pinggir Laut Merah, Pak. Tatkala dua golongan saling melihat, satu golongan Bani Israel dipimpin Musa dan golongan Fir'aun dan Kopassusnya, tapi Kopassusnya benar nih, Pak, karena nggak ikut MBG, ya toh, gitu, benar. Akhirnya apa? Sudah kelihatan, Pak. Ini kan logikanya apa? Logika, maka pengikut Musa mengatakan, habislah kita, selesai kita habis nih. Karena apa? Depannya laut, belakang Fir'aun sudah kelihatan, maju kena, mundur kena. Nomor satu, kenapa Musa lari, Pak? Oh Nabi yo, kenapa nggak doa ya Allah berikan kemampuan pukulan jarak jauh? Misalnya kira-kira gitu kan. Kok lari? Jawabannya apa? Ikhtiar pun harus pakai logika, Pak. Tidak boleh ngawur. Musa tahu kalau dilawan Fir'aun pasukannya hebat, itu bunuh diri. Maka ikhtiar yang paling masuk akal, lari. Setelah lari, mentok selesai tugas ikhtiarnya, yang ada apa? Tuhanku pasti memberi petunjuk kepadaku. Tetap ada keyakinan, pasti akan ada solusi. Itulah dalam bahasa agama sering kita sebut dengan min haitsu la yahtasib. Dari arah yang kita tidak sangka-sangka, kita tidak duga-duga. Maka rumusnya akan ketemu begini, Pak. Kita kemudian 1 dibagi 0 sama dengan tidak terhingga. 1 ini Allah, 0 ini diri kita. Sudah maksimal berusaha sampai 0, nggak ada lagi tersisa kemampuan usaha kita, yang ada tinggal tawakal, maka yang muncul pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Maka tetap tidak ada namanya putus asa, Pak. Karena apa? Di hati kita langsung tawakal kepada Allah. Itu yang dilakukan harusnya itu. Sehingga kemudian kalau menurut salahnya kenapa orang putus asa? Karena mengandalkan logikanya saja. Padahal kita disuruh tawakal. Nah, masalah seperti itu. Maka apalagi kalau kemudian masalahnya sebetulnya sepele, tapi caranya nggak tepat, akhirnya apa? Sepertinya besar. Saya ulangi ya, Pak ya. Masalahnya nggak seberapa. Ini kesimpulan yang bukan karena apa-apa. Seringkali itu kan sering bawa.
teman-teman kadang-kadang sebagian jamaah itu ingin datang sharing menyampaikan masalahnya untuk mendapat masukan itu. Yang paling banyak biasanya masalah rumah tangga itu, suami istri datang ke rumah gitu. Selesai dengerin itu, ya Allah, nggak masalah sebetulnya itu. Kalau perspektif kami yang biasanya kok gitu kok disebut masalah ya? Kadang-kadang itu karena itu loh, aku nggak kuat pak, istriku ngorok pak. Oh kayak gitu tuh pak, itu disebut masalah. Kalau ada juga karena diksinya pilihan katanya kurang tepat, itu dianggap masalah. Kan sebetulnya kan nggak harus disebut sebagai masalah. Masalah itu kalau nggak dianggap masalah, ya bukan masalah pak. Oh, iya kan? Masalah itu kalau nggak dianggap masalah juga bukan masalah. Sebaliknya bukan masalah kalau kita anggap masalah jadi masalah. Jadi kembalinya ke kita akhirnya. Nah, maka Allah ajari kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kemampuan petunjuk untuk menempuh jalanmu yang lurus, lurus-lurus saja, yang tidak usah aneh-aneh, normal-normal saja. Maka insya Allah dengan interaksi yang sesaat ini, kamu kok sangat yakin teman-teman semua ini orang baik. Insya Allah ketemunya kumpulnya juga sama orang baik, juga di tempat yang baik, dan insya Allah di waktu-waktu yang baik. Karena sudah amin, sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Mari kita doa ya. Kita mendoakan kawan-kawan kita yang mungkin sudah mendahului kita. Monggo Pak, mau ditambahi informasi dulu? Alhamdulillah kita telah berserah pada Ustaz Dr. Ali Nurdin MA yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Insya Allah di tahun baru ini kita punya semangat iman yang baru. Kita memperbaiki iman kita menjadi iman yang baru dan insya Allah melahirkan kebaikan untuk kita semua. Walaupun tadi sudah ada pertanyaan, kami masih buka sesi pertanyaan ketiga pertanyaan.